Bunda Hartanti, Andra, Asna, Hadir, Alina, Hadir, Ika, Hadir, Rastra, Jumantur, Helina, Nanda, Sandra. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Paru-paru dengan trakea. Tiap bronkus terdiri dari lempeng atau tulang rawan
terjadi melalui proses difusi. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi, konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Oksigen berdifusi masuk ke dalam sel. Oksigen ini digunakan untuk proses respirasi dalam mitokondria. Hasil respirasi berupa CO2. Karbon dioksida dari sel kemudian berdifusi ke dalam kapiler darah lalu dibawa ke paru-paru. Nah, kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran, di mana nanti dari kalian itu memerankan peran dari mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Nanti ada 7 orang Ibu pilih dari kalian. Untuk yang namanya Ibu panggil bisa langsung maju ke depan ya. Yang pertama itu Esna, ada Ririn, Salvina, terus Gita, Erlina, Kastra, dan Nanda. Bisa maju ke depan ya. Terus dari sebelah kanan itu Esna dan kanan kiri Nanda.
biar karbon Indonesia itu bagaimana urutan keluarnya juga sudah diterapkan, kemudian apa organ-organ apa saja juga yang terdapat pada sistem pernafasan manusia, itu ada hidung, terus ada laring, terus bronkus, terus ada bronchus, serta yang terakhir itu ada alveolus. Ya, betul. Terima kasih Mas Nasra sudah mereview materi pada pagi hari ini. Ini udah gak ada yang ditanyakan lagi. Berarti ini sudah paham semua ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menutup. Sebelumnya Ibu ada pesan tetap semangat untuk belajar, mulai cita-citanya, jangan pernah capek untuk belajar karena belajar itu penting ya, apalagi kita itu masa depan untuk keluarga. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.